So, kita kali ini coba masuk yang Scrum. Saya coba ambil ya Pak, share screen ya Pak Marcel. Oke. Nah, kelihatan nggak sharingan screen saya guys? Kelihatan ya? Oke, good. Saya butuh interaksi kalian. Nah, ini kesempatan kalian untuk sharing, bertanya. Kalau bingung jangan malu-malu. Kita semua di sini belajar, jadi nggak ada yang hebat atau terhebat gitu ya. Oke. Nah, ini materinya Scrum. Mungkin beberapa materi sudah di-sharing sama Pak Marcel sebelumnya. Saya lebih ke pendekatannya best practice ya, guys. Jadi lebih ke kenyataan di lapangannya seperti apa, problem yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya, karena waktu kita nggak banyak, saya akan mempersingkat aja, singkat ceritanya. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya pengertian mengenai Scrum itu ya. Jadi kita akan singkat aja. Jadi kalian nggak usah pikir Scrum itu barang yang sangat kompleks atau apa gitu ya, nggak usah dipikirkan seperti itu. Dia cuma kerangka kerja kok, ya, mengembangkan dan mengelola produk yang kompleks. Jadi kalian sebagai mahasiswa dan mahasiswi nggak usah mikir ini terlalu sulit nangkepnya. Produk itu kan bisa apa aja, itu yang kalian perlu camkan. Jadi produk itu bisa apa saja, sekali lagi ya. Bisa bentuknya software, memang bisa bentuknya physically, apapun juga. Apapun juga sebenarnya best practice itu kalian bisa kembangkan itu dalam metodologi Scrum. Nah, kalau bicara Scrum, mungkin kalian sebelumnya pernah disinggung di materi-materi sebelumnya itu, Scrum ini sebenarnya bagian dari metodologi Agile. Ada yang tahu ya metodologi Agile itu apa? Atau kalian semua sudah belum tahu atau sudah tahu nih? Jangan malu-malu loh. Jadi sebelum saya masuk lebih jauh, takutnya daripada ada beberapa yang miss, suaranya tidak kedengeran nih guys. Oke. Ada yang tahu? Mungkin Janeta? Oh, mau di full screen? Boleh, boleh. Ayo, sorry. Biar lebih jelas ya guys ya. Nah. Iya. Nggak usah malu-malu, rugi loh. Iya. Nanti kalian rugi. Nggak ada. Mau yang dasar pun nggak apa-apa. Betul. Mau yang dasar pun nggak apa-apa. Nggak ada yang terpinter di sini. Semua sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang miss saya ngomong atau apa, kalian bilang aja, saya kurang paham atau nggak tahu itu ternyata apa gitu. Saya butuh interaksinya karena kita gaya best practice. Nah, ini yang akan kalian rasakan nanti di perusahaan-perusahaan, guys. Ketika kalian nanti masuk kerja. Nah, sekarang ada yang tahu nggak metodologi Agile? Ya, pola pikir, mindset. Nah, minimal Jovi bagus nih, berani menjawab. Thank you, Jovi. Yang lain gimana? Oh. Yang cewek nih belum kedengeran suaranya nih, yang cewek nih. Atau masih belum pada bangun ya ini. Fisiknya udah bangun ya. Oke, sebenarnya yang saya biar mempersingkat ya, mungkin kalian masih belum fresh, tapi saya butuh interaksinya nanti. Kalau yang kalian pelajari biasanya di kampus, sama yang pernah saya pelajari di kampus, itu kebanyakan diajarinya adalah metodologi waterfall ya. Waterfall, jadinya pendekatannya itu product life cycle. Dimana ketika kalian bikin satu software, satu aplikasi jadi, nah kalian karena orang IT, saya ngomongnya pendekatannya, dan kayaknya beberapa dapat info mungkin yang
lebih ke bakalan calon-calon IT developer mungkin ya. Nah, itu kan kalian sebenarnya tujuan goalnya nantinya kan bikin suatu aplikasi, misalkan kayak gitu. Nah, untuk bikin satu aplikasi itu biasanya pendekatannya itu ada dua, guys. Kalau dari dulu dan sampai sekarang sebenarnya masih banyak orang yang atau perusahaan yang menggunakan itu pakai waterfall. Jadi bentuknya product life cycle. Di mana tuh buat kita di era sekarang tuh beberapa hal sudah tidak tepat. Karena ketika kalian mau bikin suatu aplikasi, itu kasarannya itu kalian mesti site survey dulu, ya. Datengin dulu tuh ke orang yang mau bikin. Terus kalian dengerin, udah gitu kalian udah selesai, udah gitu kalian balik ke kantor kalian atau ke tempat kalian analisa, ya kan? Udah analisa nih, kalian kan balik lagi tuh ke sana. Balik lagi, ini Pak, Bu, sudah betul belum hasil pembicaraan kita selanjutnya? Oh, udah betul nih, udah oke. Ya, siap ya, oke ya, kita sign ya. Berarti sudah cukup analisa kayak gini. Kalian balik lagi ke ruangan kalian, ke kantor kalian desain lagi. Desain, nih Bu, rancangan layarnya kayak gini-gini. Terus kalian tunjukin lagi ke calon klien kalian. Oke, setuju, sudah siap. Baru kalian develop. Oke, habis develop ya kalian testing sebelum masuk ke dalam implementasi atau kita sebutnya production. Udah selesai, nah barulah ada tahapan namanya maintenance. Nah itu yang sebenarnya yang kalian lakukan nantinya. Tapi itu terkadang di dunia kerjanya bisa lambat guys, bisa lama, makan waktu. Terkadang justru makan waktunya itu ketika di tengah jalan terjadi perubahan. Ceritanya kalian udah bikin aplikasi sudah menggunung, tapi belum full production, belum full jadi lah ya, sudah menggunung. Tiba-tiba baru diketemu kesalahan ketika kalian sudah mau rilis, sudah mau bawa itu ke klien. Dan itu kan repot sekali guys, sangat-sangat menyita waktu. Nah makanya kalau kita pakai metodologi waterfall, alhasil seharusnya teorinya itu selesai, let's say misalkan 3 bulan, dan bisa jadi 1 tahun guys. Itu yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu muncullah Scrum yang kita coba masuk secara best practice ini. Dengan Scrum kalian gak usah repot gitu, dan biasanya penyelesaiannya lebih on time, dan memang diharapkan secara teori harus on time seperti itu. Dan kalian nggak perlu nantinya terlalu serepot metodologi waterfall yang tadi saya ceritakan. Nah, kenapa nggak perlu repot? Kenapa di sini diklaim lebih on time segala macam? Ini yang akan kita bangun bersama dalam waktu 2 jam ini. Kita akan diskusi, kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, sampai sini saya kecepatan nggak bicaranya atau bahasanya lebih mudah dipahami atau mau yang lebih sulit bahasanya atau gimana guys? Cukup? Cukup Jovi, David? Ya, gimana? Oke, good. Saya lanjut ya. Saya beri. Oke. Nah, jadi Scrum ini bersifat sekali lagi ringan, mudah dipahami. Pengertian sulit dikuasai kalau buat yang memang belum memahami secara prinsip fundamentalnya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk yang tahapan ini. Sebenarnya Scrum ini bukan barang yang sulit. Oke. Ini tadi saya udah singkat cerita. Nantinya kalian adalah tim Scrum, guys. Dan saya kasih kalian free dalam seminggu setelah training ini, biar lebih greget, saya akan kasih post test. Jadi kalian dalam 5 hari itu kalian bebas anytime. Nanti akan bentuk, ini kan 11 orang ya, kalian bentuk bagi dua kelompok, biar kalian lebih paham cara implementasi Scrum-nya setelah ini ya. Makanya harapan saya kalian simak baik-baik saja setiap diskusi kita ini, gitu ya. Nah, sejarah Scrum-nya mungkin kalian pernah dengar atau pernah pelajari sebelumnya bahwa ini sebenarnya tahun 86 sudah mulai. Sudah mulai gitu ya. Karena waktu itu buat yang para gamers, sebenarnya waktu itu tuh gamers dibikin saat itu terlalu lama. Karena mereka pakai product lifecycle. Makanya Orochi Rotaka ini
Dia tercetuslah ide, kenapa bikin lama? Kok setahun jadi 18 bulan gitu istilahnya. Kenapa nggak bikin lebih cepat gitu? Memotong setiap birokrasi-birokrasi, bahasanya gitu ya. Memotong setiap birokrasi-birokrasi yang kompleks. Dipotong, toh intisarinya kan ketika kita bikin produk, kita kan pengen jadi. Bener gak guys? Intisarinya kan seperti itu kan. Kalian disuruh bikin aplikasi nih. Goalnya apa sih dari klien? Pokoknya jadi sesuai pesanan kan. Nah itu goalnya kan. Nah makanya kalian fokus saja di goal kalau dalam Scrum. Fokus saja di goalnya, yaitu bikin aplikasi yang sesuai pesanan. Hal-hal yang bisa dikesampingkan, hal-hal yang bisa dipotong, dipotong saja. Gitu. Oke ya, saya singkat cerita saja. Nah, ini karakteristik Scrum-nya yang kalian perlu camkan, tapi dengan bahasa pemahaman kalian saja gitu ya, tanpa keluar atau tanpa menyimak. Nah, enaknya di Scrum, atau lebih tepatnya kalau bahasa sainsnya adalah metodologi Agile Scrum. Jadi Agile itu di dalamnya ada Scrum, ada DevOps gitu ya. Itu ada banyak macam gitu. Salah satunya adalah Scrum ini. Nah, dalam karakteristik Scrum itu ukuran tim itu kecil, ya. Kenapa kecil? Itu maksimal cuma 11 guys. Maksimal cuma 11 orang, ya. Makanya nanti kita perkecil. Kalian kan di sini ada 11 ya. Bagi aja 2 kelompok. Nanti mungkin di random atau apa gitu ya. Nanti kalian bikin produk saya sebutnya gitu ya. Kalian nanti presentasiin ya. Waktu kalian tuh seminggu. Terus kenapa harus tim yang kecil? Mengurangi biaya, itu yang menariknya gitu. Dan memberdayakan satu sama lain. Jadi lebih optimal. Kebanyakan juga tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Jadi di sini prinsipnya adalah tim yang kecil. Kecil itu bukan berarti kurang ya, tapi pas saja gitu. Nah, nanti prosesnya itu dapat beradaptasi sama perubahan teknis. Jadi kalian kalau ketika kalian bikin produk menggunakan metodologi Scrum ini, kalian nggak usah khawatir di tengah jalan ternyata si customer kalian itu atau yang minta bikin program itu minta perubahan. Itu nggak usah khawatir. Tetap tidak ada masalah gitu. Anytime masih bisa berubah gitu ya. Jadi dia sangat-sangat adaptasi sekali. Eranya kalian lah yang anak muda. Ini fleksibel sekali gitu. Nggak kaku. Terus pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Ya, nanti kalian disebutnya tim Scrum. Nah, dokumentasinya dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Nah, dalam arti kata gini, kalau dalam metodologi product lifecycle atau waterfall, itu kalian tunggu selesai jadi dari versi development, baru dilakukan testing, guys. Baru dilakukan testing. Dan itu sebenarnya kurang tepat untuk eranya sekarang. Nah, yang baik itu adalah setiap jadi satu modul ya atau function, selagi bisa dites saja. Tujuannya apa? Biar mengurangi tingkat kesalahan. Ya. Kasarnya gini, kalau kalian ngetes di ujung, ngerinya, khawatirnya nih secara best practice, itu akan ada lobang-lobang atau problem-problem yang akhirnya tidak kecek karena sudah terlanjur menggunung. Gitu ya. Itu kalau makanya kelemahan dari waterfall seperti itu. Karena dia tunggu dulu produk jadi dari sisi development, baru pihak development itu, yaitu para developer dan timnya, baru ngasih ke bagian quality control. Ya, quality control itu yang bagian ngetes, guys. Itu bahasa sederhananya. Yang bagian ngetes. Jadi yang bagian ngetes itu dikasih tuh sama para developer, sama kalian lah. Bu, Pak, ini ya produknya sudah selesai di tahap development. Tolong dites ya. Pastikan pengen tahu nih masih ada kekurangan nggak, masih ada kelemahan nggak. Nah itu di waterfall seperti itu. Nah tapi kalau di dalam Scrum tidak seperti itu, guys. Ngetesnya itu sesering mungkin. Tidak menunggu jadi satu produk di development sampai full jadi banget, sampai menggunung, baru kalian lakukan testing. Tidak seperti itu.
Jadi kalau dalam Scrum itu per modul, per function, selagi bisa dites, itu dites. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Karena kalau sudah menggunung, itu kesalahannya biasanya lebih sulit teratasi dan lebih sulit terdeteksi. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi lebih sulit. Seringkali di lapangan yang terjadi adalah banyak kelemahan atau kekurangan yang akhirnya lepas, miss gitu. Akhirnya sudah sampai ke tahap customer, akhirnya customer marah-marah, komplain. Kok ini masih banyak sih bugs-nya, masih banyak sih problemnya. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalian harusnya pakai metodologi Scrum ini. Mungkin lebih tepat gitu. Nah, sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya masuk lagi nih bahasanya. Karena saya akan mengurangi bahasanya kalau itu terasa terlalu tinggi ya guys ya. Iya boleh. Nah. Sebenarnya sih selama dia let's say kayak kalian ini ya S1 itu sudah cukup oke sih Pak Marcel. Bahkan D3 pun tidak ada masalah. Cuman, nah ini dia nih, to be honest guys, di lapangan ya Pak, saya ngomong apa adanya ya Pak Marcel ya. Di lapangan itu untuk junior belum bisa guys masuk ke dalam timnya Scrum. Karena apa? Nanti saya akan ceritakan detail ya. Karena apa? Untuk bisa terjun ke dalam tim Scrum ini diperlukan orang-orang yang sangat-sangat profesional. Profesional dalam arti kata mereka sudah punya experience di spesialisnya mereka masing-masing, sudah punya experience juga cara mengelola waktu yang tepat, yang on time-nya seperti apa. Nah, tapi kan mungkin akan ada pertanyaan di beberapa bagian orang, Pak Marcel. Tapi dia junior, nggak apa-apa kali masukin aja kalau memang dia seprofesional itu. Boleh, kalau memang kalian sudah komitmen soal itu. Itu best practice-nya banyak Pak Marcel. Beberapa perusahaan masukin yang junior. Cuman harus berani terima konsekuensinya. Karena si junior itu akan dihadapkan sama timeline yang padat. Karena dalam Scrum itu waktunya mepet. Mepet dalam arti kata gini guys. Mepet itu bukan sadis ya. Jadi sebenarnya yang menentukan waktu itu adalah tim Scrum sendiri, kalian sendiri. Karena kalian misalkan developer, kalian bagian dari tim Scrum. Jadi tim Scrum itu ada banyak guys. Tim Scrum itu bisa sistem analisnya, bisa developernya, bisa orang UI desainnya. Kalian pilih aja, pokoknya maksimal 11 orang. Nah, kalian sendiri yang menentukan waktunya. Misalkan untuk mengerjain satu produk itu berapa sprint. Nanti kita akan ngomong soal sprint ya. Berapa lama lah gitu. Karena satu sprint itu maksimal kan 1 bulan. Oke, 2 bulan. Berarti 2 sprint. Nah, kalian kalau junior terjun di situ dengan 8 jam sehari. Hanya 8 jam guys. Itu enaknya Scrum. Jadi kalian nggak perlu lembur tuh. Nggak seperti gaya waterfall. Kalian yang manage waktu. Kalau waterfall, banyak sekali di lapangan yang terjadi mereka harus lembur. Kalian para developer tuh kerja sangat-sangat luar biasa. Udah di bawah tekanan, terus kalian sering lembur, terus capek. Nah, itu banyak yang tipes nantinya di lapangan. Banyak yang problem. Nah, tapi kalau Scrum itu pendekatannya beda. Makanya dia diharapkan bukan junior seperti itu. Karena kalian harus on time. Ketika kalian di awal sudah putuskan sebagai tim Scrum, oke, waktunya 2 sprint, berarti 2 bulan selesai. 2 bulan, it's mean 2 bulan guys. Tidak ada alasan untuk tidak. Oh, saya sakit, orang tua saya meninggal atau apa. Itu kalian harus sudah hitung. Harus sudah estimasikan. Karena dalam Scrum itu, one for all for one. Jadi kalau satu tidak masuk, yang lain itu harus bisa membantu atau menggantikan. Karena ketika satu terjadi kesalahan, salah satu tim, yang lain ikut salah. Tapi ketika tim itu satu benar mempengaruhi kebenaran yang lain juga ikut kecipratan benernya. Jadi intinya dalam Scrum itu enak, one for all for one. Saya lebih ibaratkan seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi balik lagi ke pertanyaannya, apakah junior bisa? Kemungkinan besar itu bisa, tapi seberapa dia bisa bersikap profesional di bawah tekanan,
tekanannya dalam arti kata nggak parah kayak gimana gitu, on time nggak dia? Berani nggak gitu? Kalau dia udah sangat dewasa sekali dalam bersikap, pengalaman mungkin bisa bisa sedikit disingkirkan. Nggak harus 100% pengalaman, harus 3 tahun, harus 2 tahun, itu bisa-bisa saja. Nah, cuman memang yang diutamakan yang berpengalaman gitu. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi, kalau si junior diikut sertakan cuma jadi asisten segala macam, boleh nggak? Selama itu tidak mengganggu, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia banyak pertanyaan, sedangkan si tim Scrum itu kan sedang mengerjakan harus on time secara waktu. Kalau itu banyak pertanyaan dan mengganggu, sebaiknya tidak boleh diikut sertakan. Tapi kalau dia cuma ikut, mantau sendiri apa udah selesai kerjaan, boleh bertanya, nah itu boleh. Karena guys, menariknya kalau di Scrum itu yang saya suka untuk dunia kerja, itu cuma 8 jam bekerja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kurang ya lebih bagus kalau memang dia bisa kurangin gitu. Tapi maksimal 8 jam. Itu menariknya. Meeting pun hanya di awal guys. Meeting itu di pagi hari dan cuma 15 menit. Jadi kalian sebelum bikin kopi, sebelum bikin cappuccino, sebelum makan atau sesudah atau di rumah makan dulu, pokoknya pagi hari tuh di kantor meeting dulu. Jadi 15 menit aja, nggak usah ngalor ngidul. Karena di lebih dari 15 menit setelah diteliti itu sisanya ngalor ngidul guys pembicaraannya. Misalkan ngomongin film online yang kemarin gue tonton, sepak bola, apa segala macam gitu. Jadi menurut sekarang 15 menit itu cukup optimal. Nanti kita akan masuk ke sana, meeting apa aja yang dibahas 15 menit. Intinya kalian nggak perlu lembur, itu on time. Itu sangat menarik untuk para karyawan, nantinya karyawan IT. Gitu. Jadi kan yang jadi masalah gini Pak Marcel dan tim. Kalau kalian lembur, hari ini kalian lembur. Oke, kalian kuat berapa jam sih? Misalkan 15 jam, 16 jam, atau mungkin ada yang 20 jam gitu ya. Hari ini lembur nih. Kuat kan? Tapi besokannya apa yang terjadi? Kalian masuk kerja misalkan jam 8 atau jam 9. Belum tentu on time tuh masuknya tuh. Belum tentu on time. Mungkin kalian datang siangan. Oke, ceritanya dia sangat-sangat berusaha profesional tuh orang nih ya. Dia datang on time besokannya. Padahal hari sebelumnya habis lembur tuh Pak Marcel. Tapi apa yang terjadi? Secara fisik, saya berani jamin dia nggak optimal. Dikit-dikit dia akan ke pantry. Akan ke dapur, dia cari kopi, dia cari makan. Alhasil apa? Lebih optimal di hari sebelumnya. 8 jam pertama. Tapi ketika habis dia lembur besokannya itu, pasti physically nggak sekuat, nggak seoptimal yang kemarin. Nah, makanya sama Scrum itu diperbaiki, guys. Sama Scrum itu diperbaiki, menurut metodologi Scrum, lu nggak usah lembur deh. Percuma juga, lebih dari 8 jam, human-nya itu, kita, sense of fisiknya itu nggak sekuat itu. Mendingan 8 jam, yang penting lu profesional, optimal. Nah, itu yang diharapkan oleh Scrum. Kebayang nggak, guys, cerita saya, guys? Kalau Pak Marcel mungkin udah, maksud saya mungkin udah paham. Tapi teman-teman saya bahasanya gimana? Saya perlu masukan dari kalian nih. Kalau misalkan kesusahan, bahasanya saya akan lebih sederhanakan lagi. Aman ya? Oke. Sip. Sudah sederhana? Oke, good. Siap ya. Nah, ini tadi sebenarnya kita sudah bahas mengenai apa itu Agile ya. Kita coba lewatkan saja. Jangan lupa guys, sebenarnya ini hanya intro mengenai extreme programming, cuman ada kalanya nanti ketika kalian bangun project berbasis Scrum, ada kalanya itu kalian bisa kombinasi dengan extreme programming. Nah, itu yang kalian perlu tahu ya. Ada kalanya ketika kalian, let's say misalkan bangunnya itu adalah software ya, ujungnya itu bakalan jadi, misalkan mau bikin kayak sekelas online shopping gitu ya. Nah, ada kalanya kalian nanti di tahap development-nya, kemungkinan kalian akan pakai gaya extreme programming. Kemungkinan, gitu. Ada yang tahu nggak atau pernah tahu apa itu extreme programming? Harapan saya sih kalian aktif nih. Ini kesempatan kalian. Ada yang tahu atau pernah tahu? Atau yang sering aktif di googling?
Kenapa saya bilang nanti kalian di bagian Scrum itu ada kalanya kalian menggunakan extreme programming di tahap development. David mungkin, Fanny nggak ada videonya nih ya, Fanny ya. Ada yang bisa bantu? Ayo, saya buka ruang loh. Kalau enggak nanti kalian akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sayang ini. Ini kepake di dunia kerja, guys. Memang tujuan kalian endingnya selesai kuliah itu harus kepake kan. Nah, itu yang saya harapin. Ini best practice. Nanti kalau di luaran kalian konsultasi seperti ini atau ikut seminar seperti ini, wah itu bayarnya melebihi kalian berapa semester tuh? Tanya Pak Marcel tuh. Nah, jadi kalian manfaatin. Kalau bingung, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar, guys. Itu siapa ya namanya? Oh, Melvin. Bagus, Vin. Oh, David. Oh, ya. Nah, jadi extreme programming, guys, David, adalah ketika kalian, misalkan David ya, David sama Fieri, terus sama Fanny, gitu ya. Kalian kan bertiga nih ya, kalian developer. Berempat deh sama Siana deh, nah berempat. Nah, terus kliennya itu langsung berada di posisi kalian tuh, di tempat kalian tuh. Misalkan dalam hal ini Pak Marcel. Pak Marcel saat itu langsung minta di tempat tuh. Jadi Prisiana, David sama dua yang lain diminta langsung sama Pak Marcel. Gue mau bikinin modul ini nih. Ini modul ini kurang kok ya, perlu dirapiin. Langsung di tempat guys, langsung saat itu. Nah, yang terjadi kalau kalian belum berpengalaman bikin coding atau apa yang terjadi tuh, kalian bakal keringet dingin tuh. Dihadapin langsung sama klien sama yang minta, dalam hal ini ceritanya Pak Marcel gitu kan. Nah, kalian bakal keringet dingin dan pusing juga tuh. Boro-boro mau ngerjain modul, sintak apa yang dilakukan juga begitu salah, udah keringet dingin, udah tegang gitu. Nah, makanya itu juga salah satu alasan tadi kenapa junior itu boleh-boleh saja, tapi kalau dia secara mental juga siap ya. Nah, balik lagi ke extreme programming. Extreme programming di sini guys, biasanya itu ceritanya dua orang. Misalkan David dan Siana. Nah, David dan Siana ini dia gantian guys dalam sehari. Sehari itu misalkan 8 jam kan. Di komputer yang sama, di laptop yang sama. Mereka bergantian coding. Dihadapkan sama Pak Marcel tadi. Jadi 4 jam. Oke. 4 jam itu pertama si David yang coding. Udah selesai, gantian tuh. Gantian bergiliran. Sekarang si Sania yang coding gitu. Jadi saling melengkapi saja. Bisa jadi kenyataannya ini, kita ngomong best practice ya, bisa jadi kenyataannya dua-duanya berpengalaman. Walaupun bisa jadi mungkin David lebih pengalaman dibandingkan Siana, saling membantu. Cuma bisa jadi dua-duanya di level yang sama skillnya, itu juga bisa. Jadi intinya extreme programming itu di saat 8 jam itu kalian bagi dua kerjaannya. Gitu, di komputer yang sama. Tujuannya apa sih? Dia lebih cepat aja gitu. Kan ngerjainnya di project yang sama. Seperti itu guys. Nah itu kombinasi yang tepat dengan Scrum. Kalau kalian memang membutuhkan extreme programming ketika membangun suatu aplikasi dengan metodologi Scrum tadi. Kebayang nggak David, Siana, Michelle, Justin, Sabri, dan yang lainnya, Mia, Audina? Kecepatan nggak saya? Oke ya, bisa dicerna ya. Nah, jadi nanti kalian per grup itu yang terdiri dari 5 atau 6 orang nantinya, kan ada 11 orang ya. Nah, nanti itu yang terlibat atau 3 peran utama dalam
proses Scrum itu adalah Product Owner, guys. Product Owner, Scrum Master, sama Development Team. Nah, Development Team inilah yang terdiri di dalamnya bisa jadi ada para developer, ada para sistem analis kalau memang diperlukan, ada orang desainer, ya, siapa aja yang memang dirasa untuk proyek tersebut atau untuk membangun produk tersebut dirasa perlu dalam development team. Yang pasti sudah ada tuh minimal 1 PO dan 1 SM. Ini sampai ada sertifikat internasional lah loh guys untuk hal ini, PO dan SM ini. Oke, yang tadi di awal saya sempat bilang, ya, 3 peran utama ini tergabung dalam satu tim. Ya, ingetin tuh ya, terdiri dalam satu tim dan dianggapnya sebagai Scrum Team. Nah, tadi saya sempat bilang juga maksimal 11 orang, guys. Jadi 9 orang itu masuk dalam development team, ya, saya ulangin, 9 orang itu maksimal ya ini ya, masuk dalam development team. Development team ini berarti pengertiannya yang tadi saya bilang di depannya di dalamnya itu bisa jadi ada para developer kalau memang dirasa pengembangan itu software, terus ada mungkin sistem analisnya atau ada orang UI designernya, ada front end bagian orang front endnya, back endnya dan sebagainya. Disesuaikan saja, adjustable ya, jadi sesuaikan saja. Yang pasti ada 1 orang PO dan 1 orang SM. Minimal ya, walaupun bisa boleh juga lebih dari itu untuk yang SM khususnya. Oke, nah ini gambarannya guys. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Ya. Coba dipahami, coba dicerna. Jadi produk backlog-nya itu dia adalah daftarnya, seolah-olah kayak gitu. Nanti kita akan bahas ya, daftar terurutnya guys. Atau hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan dalam produk. Nah, kalian yang tentukan dulu tuh. Kalian bikin kayak listnya, gitu. Nanti ada ilustrasinya. Kalau sudah oke, sudah siap, sudah diputuskan, barulah masuk yang disebut sprint backlog. Nah, ini adalah sprint backlog inilah yang siap dieksekusi, guys. Misalkan berapa sprint nih? Oh, 3 sprint. 3 sprint berarti 3 bulan maksimal. Gitu. Karena satu sprint itu maksimal 20 hari kerja. Atau anggaplah 1 bulan atau 20 hari kerja. Office hour, office day. Berarti Senin sampai Jumat. Ya, pokoknya 8 jam. Ya. Itu batasannya minimal biasanya sih 2 minggu sampai 4 minggu. Hari kerja ya. Berarti cuma 20 hari kerja. Biasanya gitu. Kalau sudah oke, ya kita anggapnya sudah selesai. Final sprint. Gitu. Siap-siap di delivery. Dan daily meetingnya itu hanya 15 menit guys. Nah, tadi ngomong produk backlog ya. Kalau kalian baca di sini adalah secara teorinya daftar terurut. Ya. Ini sumber utamanya juga. Kelihatan ya semuanya ya. Kalian summary-kan saja dengan bahasa kalian. Jadi enaknya Scrum itu nggak kaku, nggak terbentur oleh tools ya guys. Ingat, nggak kayak gaya waterfall, terbentur oleh tools. Misalkan gini, ada perusahaan hire kalian. Mereka pakai metodologi waterfall. Ini yang saya ngomong ini best practice yang terjadi di lapangan guys. Belum tentu semua perusahaan ya, sekali lagi ya. Ini yang terjadi di lapangan kalau kalian kerja nih. Misalkan Natalia ditanya, Natalia, kamu mau kerja gak di sini? Iya. Kamu bisa ini gak Java? Bisa sih, tapi cuma Java biasa. Nah, di sini nyarinya Java Spring Boot loh. Kamu bisa gak? Nggak bisa. Tapi kamu sih sebenarnya cocok kriteria di sini. Kamu kita training dulu ya. Kamu pas sudah di sini, kamu kita training biar bisa Spring Boot. Kurang lebih 3 bulan lah kamu di training. Nah, bayangkan tuh guys. Secara perusahaan itu dia keluar biaya loh. Walaupun kalian menurut Natalia tuh, wah gue di training gratis. Tapi dalam perusahaan itu hitung-hitungannya ada loh guys. Itu masuk dalam cost mereka. Dan kamu belum dianggap produktif Natalia. Karena masih dalam tahap training. Nah, sebenarnya
kalau dalam metodologi Scrum, hal itu udah sangat tidak efisien dan tidak efektif lagi. Karena belum siap terjun ke dalam suatu pembuatan produk. Jadi benefitnya belum ada buat perusahaan. Nah, kalau dalam Scrum, singkat cerita gini, Natalia bisanya apa? Oke, gue bisa Java. Oke, yang lain bisanya apa? PHP segala macam. Oke, putuskan aja mau pakainya apa, itu bebas. Jadi tidak terbelenggu oleh satu tools. Pokoknya selama goalnya itu bisa tercapai, yaitu menjadi suatu produk, mau pakai apapun juga bebas. Kalian pukul rata aja. Misalkan ada 11 orang itu, yang 9 orang itu di development team itu misalkan bisanya cuma PHP rata-rata. Jadi 9 orang itu misalkan 5 developer itu 3 orang bisa PHP. 2 orang PHP-nya sederhana sih, nggak jago-jago amat tapi bisa gitu. Karena dia lebih ke spesialis ke Java. Ya udah, kalian ngambil pukul rata aja. Berarti bikin aplikasi itu pakai PHP. Jadi nggak usah melulu buang waktu untuk training ini, training itu. Karena untuk pendekatannya pakai tools yang canggih, yang belum tentu bisa dipakai saat itu. Dan bukan majority, bukan yang rata-rata bisa. Kan kita dalam Scrum itu guys, yang penting itu cepat. Itu poinnya. Cepat, praktis, goal yang diminta itu tercapai tanpa mengurangi functionality-nya. Itu best practice-nya guys. Tanpa mengurangi esensinya. Gitu. Jadi, oh Natalia sama Michelle nggak bisa Git nih, sedangkan di kantor ini butuhnya Git. Nggak bisa nih untuk kerja bikin aplikasi A nih, karena belum bisa Git. Ya nggak bisa begitu juga. Gitu. Jadi sekali lagi tools itu bukan prioritas di Scrum. Kalau nggak bisa kan bisa pakai flash disk. Kembali kayak ke zaman dulu. Jadi copy aja source code-nya dari para senior kalian, dikopikan, kasihlah ke Michelle dan Natalia. Begitu pula sebaliknya. Michelle dan Natalia sudah jadi satu modul, kirim aja pakai flash disk. Karena kan Michelle sama Natalia kan belum bisa Git. Iya nggak ada masalah kalau dalam Scrum. Apa yang bisa? Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa di-sharing? Wah, nggak bisa pakai GitHub nih, nggak bisa sharing informasi segala macam, ya nggak ada masalah juga. Pakai apa yang bisa gitu. Cuma bisanya Office, ya udah pakai Office. Jadi kasarnya banyak jalan menuju Roma gitu. Yang mana yang paling umum dulu yang kalian sudah familiar dan terbiasa. Kayak gitu. Jadi tools itu bukan harus menjadi bagian yang kudu. Nah, berbeda nanti ketika kita ngomongnya DevOps ya guys. Ini lain cerita. Ada beberapa hal yang perlu di-adjust ya. Oke, intinya Scrum itu tidak terbelenggu oleh tools yang secara umum semuanya tidak bisa pakai. Atau secara umum rata-rata belum familiar. Itu tidak seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham nggak? Kalian relax, nikmatin. Jadi biar bisa kepake nanti di dunia kerjanya ya. Karena udah semester berapa Pak Marcel mereka? 7 ya? 6? Oh mantap ini. Siap. Wah udah siap ini nih. Calon-calon IT nih. Iya. Siap, mantap. Masih pada online ya semua ya? Bener, bisa jadi Pak. Tapi mungkin lama-lama udah terbiasa kayaknya ya Pak Marcel mereka ya. Kelihatannya sih online. Nggak ada masalah juga ya. Udah kayak ketemu, iya, ketemu offline aja nih kayaknya nih. Ya mungkin hanya berat badan aja mungkin lebih tambah berapa kilo ya guys ya. Karena kalau mau makan tinggal ngambil doang di di dapur ya. Sudah tersaji ini. Oke, mengenai yang produk backlog ini bagaimana? Cukup jelas nggak? Ini hanya istilah-istilah, tapi sering kepake dalam Scrum, gitu ya. Jadi sekali lagi saya kasih bold ya, warna hitam terang itu ini merupakan daftar terurut, ya juga merupakan sumber utama. Oke, nah ini product owner ini bertanggung jawab terhadap produk backlog. Ingetin ya, jadi tanggung jawab si product owner ini salah satunya guys, itu adalah bertanggung jawab terhadap produk backlog dan isinya. Karena kan ini bentuknya masih daftar isi produk backlog itu.
kita mau ngapain sih? Kita mau ngapain nih untuk mencapai goalnya itu? Goalnya itu apa? Ya pokoknya jadi produk gitu ya. Nah, jangan lupa produk backlog itu never ending. Ya, never ending. Oke. Karena pada awal pembuatannya kan harus terjabar tuh. Daftar kebutuhannya apa aja nih yang diketahui, terus yang dipahami saat itu. Nah, saat itu guys, kalau di tengah jalan ada perubahan, ada apa? Scrum bisa nggak provide itu? Bisa-bisa aja. Tinggal tergantung nantinya ditaruh di sprint di bagian yang mana. Bisa disisipin nggak di sprint berjalan? Kalau bisa dan selama tidak mengganggu durasinya, karena kembali lagi ke yang tadi, satu sprint itu kan maksimal 4 minggu atau 20 hari kerja. Masih bisa nggak disisipin di sprint berjalan? Ya, di sprint berjalan misalkan kalian baru melakukan tahap pekerjaan itu di sprint berjalan itu di item yang pertama. Nah, untuk tiba-tiba ada perubahan di produk backlog, terus mau disisipin di sprint pertama itu, bisa nggak sih dimasukin di item ketiga pada sprint berjalan? Kalau memang kalian berembuk saat itu masih bisa disisipin dan tanpa berpengaruh oleh durasi dari satu sprint tersebut, yang satu sprint berjalan, ya nggak apa-apa juga, masukin aja. Scrum itu nggak kaku-kaku amat guys secara best practice-nya di lapangan. Cuman kalau dirasa sudah tidak bisa dipaksakan, ya kalian mesti taruh di sprint yang akan datang, masukin di sana, gitu loh. Makanya dalam membuat sprint itu, kalian itu sebagai tim Scrum itu, yang di dalam itu adalah 9 development team dan 2 itu 1 PO, 1 SM minimal, dan itu kalian makanya sudah estimasikan berapa lama sprint yang harus dipersiapkan untuk menciptakan satu produk yang jadi tadi. Jadi waktunya jangan dimepetin, juga jangan lebihnya terlalu banyak, gitu loh. Kebayang nggak guys? Terus karena apa? Produk backlog itu bersifat dinamis, ya. Mau berubah-ubah anytime tidak ada masalah, gitu. Terus apa sih yang dijabarkan pada produk backlog itu? Feature, fungsi, kebutuhan, bisa jadi penyempurnaan. Nah, kalau bicara penyempurnaan dan perbaikan, berarti kan produk yang sudah jadi bisa jadi diadakan penyempurnaan dan perbaikan. Let's say kalian bikin e-commerce aplikasi. Nah, kalau mau dijadikan Scrum, kan itu sudah jadi. Kalian baru aware nih, mau bikin penyempurnaan sama perbaikan. Gue mau bikin di Scrum kan? Ya silakan. Tujuannya dengan Scrum itu biasanya memang yang kita harapkan, perusahaan-perusahaan kenapa pakai Scrum? Biar lebih cepat ngerjainnya, lebih produktif, secara cost buat perusahaan lebih hemat, dan lebih fleksibel guys. Gitu. Makanya Pak Marcel, itu banyak telco-telco perusahaan itu sampai sekarang tuh banyak minta konsultasi sama training loh Pak Marcel. Karena mereka kan persaingannya ketat. Misalkan Excel, luncurin produk paket data yang sebulan itu cuma 25.000 tapi 10 GB. Sudah bisa misalkan dikasih gratis Netflix dan sebagainya. Nah, T-Cell buru-buru loh dia. Buru-buru, cepat, bikin. Nah, kalau mereka pakai gaya waterfall metodologi, wah udah ketinggalan lagi sama Excel. Belum jadi persaingan produk itu sama si T-Cell, Excel udah bikin yang baru lagi. Nah, makanya mereka seneng kalau pakai Scrum. Karena kan harus cepat. Jadi timnya itu harus mobilitasnya tinggi tuh, mobility-nya. Ayo cepat. Janeta, ayo kamu bikin deh Scrum sama Sebri. Ayo bikin berapa lama nih? 1 sprint Pak. Ya udah yuk kita ngejar Excel. Nah, kayak gitu guys poinnya. Mulai kebayang kah atau tambah ngantuk? Nah, terus kita bahas yang PBI. Nanti kita akan masuk lagi PBI. PBI itu sebutnya item product backlog atau product backlog item. Ya, ini sudah ada atributnya guys. Udah ada kayak key-nya, udah ada kayak variabel-variabelnya ya. Terus penjelasannya, urutannya. Ini sudah mulai dispesifikan. Kalau tadi kan produk backlog-nya masih umum. Kita mau ngapain nih, daftar urutnya segala macam. Kalau mau lebih dispesifikan, itu kita sebutnya itu adalah item product backlog atau PBI, product backlog item. Ya, ini intinya lebih dispesifikan. Oke guys, ya ini intinya adalah penjabaran dari si product backlog. Kebayang ya? Sambil dicatat dengan bahasanya kalian sendiri guys, gitu ya.
Seiring dengan digunakan produk dan semakin bertambah nilai pada produk dan bertambah masukan dari pasar, maka kan produk backlog semakin berkembang, ya kan? Terus lebih besar lagi, gitu kan? Data kebutuhan tidak pernah berhenti berubah, sehingga produk backlog dapat dikatakan sebagai artefak yang hidup. Kenapa dikatakan artefak yang hidup? Karena kan dia terus berkembang, fleksibel. Makanya dibilangnya never ending produk backlog. Bisa jadi penyempurnaan, pengembangan gitu. Tidak jarang ditemukan lebih dari satu tim Scrum. Misalkan kalian kan sudah punya tim Scrum maksimal 11 orang nih, termasuk di dalamnya ada satu PO, ada satu SM. Oke? Kebayang ya? Misalkan kalian punya satu tim Scrum, ya, lagi ngerjain produk A. Ya, bisa jadi kalau memang waktunya dirasa keburu, kalian bisa ngerjakan produk yang lain. Tapi itu sih agak berat, guys. Ya, itu agak berat. Cuman ada beberapa di perusahaan di Indonesia itu, beberapa dia comotan dari tim Scrum yang lain. Gitu. Gue pinjem ya orang development team lu, misalkan sistem analisnya. Kan sistem analis, misalkan ada 3 sprint, sebenarnya 3 sprint, tapi kan sistem analis paling ngerjain cuma di sprint pertama. Jadi sisanya, gue comot ya. Itu kalau dirasa orangnya kurang. Jadi dia comot, dia taruh di untuk masukin ke dalam tim Scrum yang lain untuk menangani produk yang lain. Oke. Ada juga kebalikannya. Jadi saking besarnya itu produk, akhirnya ditangani oleh lebih dari satu tim Scrum. Padahal cuma nangani produk A doang gitu ya. Itu kalau saking besarnya. Gitu loh. Jadi biar secara simultan jalan gitu loh. Nah, ada lagi istilahnya, itu namanya product backlog refinement. Ya. Ini kegiatannya apa? Menambahkan detail, terus mengestimasi, guys. Terus urutan itemnya diurutkan. Ini bukan ngurutin item secara asal ya, guys. Jadi ngurutin item itu biasa berdasarkan prioritas. Jadi misalkan gini, kalau contoh gambaran yang kalian mungkin bisa paham. Kalian disuruh ngerjain beberapa modul untuk bikin e-commerce. Ada modul transaksi, ya, ada modul master customer, ada modul employee. Nah, kalian dan tim Scrum dalam hal ini ya, harus menganalisa di antara 3 modul itu mana yang prioritas utama yang harus diduluin. Oh, sepertinya sih master customer nih, misalkan gitu. Ya udah, itu berarti adanya di urutan pertama, guys. Nah, itu pengertiannya ya. Jadi, urutannya bukan urutan asal, misalkan berdasarkan alfabet, tapi berdasarkan prioritas kebutuhan. Mana yang lebih urgent dulu. Oke. Dan item produk ini dapat diperbarui kapanpun ya oleh PO, si product owner, atau siapapun atas arahan atau atas suruhan si PO. Jadi tengah jalan itu produk item itu mau diperbarui selama dapat arahan dari si PO atau istilahnya dikata izin juga bukan izin ya, hanya kasih masukannya dari si PO gitu. Karena di dalam tim Scrum itu tidak ada yang paling berkuasa, guys. Nggak ada tuh. Semua punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi salah kalau orang bilang itu tim Scrum itu ada yang punya paling berwenang. Tidak. Masing-masing itu saling support. Punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya arahannya sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang paling kayak gaya waterfall misalkan ada yang paling diharapkan lu keputusannya ini, nggak juga seperti itu gitu loh. Nanti kita akan masuk. Sampai sini pengertian refinement cukup paham nggak? Jadi cuma menambahkan detail, mengestimasi gitu ya. Nah, ini ada lagi istilahnya epic nih. Ini bahasa Indonesia sih udah enak ya. Secara sederhana, Scrum Epic dalam Agile Methodology adalah bagian besar ya dari pekerjaan yang dapat dibagi menjadi
hal yang lebih kecil atau story atau cerita yang lebih kecil, ya. Jadi kan Epic itu masih masih besar-besar lah ya, masih cerita besar. Nah, itu akhirnya dibikin jadi cerita yang lebih kecil, disebutnya use story-nya nanti ntar. Nah, dari use story-nya itu, user story-nya nanti ntar baru dipecah menjadi tas-tas, ya, menjadi tugas-tugas. Nah, itulah yang akan dieksekusi guys nantinya. Nah, ini contohnya gini. Kehidupan lah ya. Ada pesta tahun baru di tempat Anda. Nah, bisa jadi itu persyaratan epic untuk Anda, istilahnya gitu ya. Nah, untuk melakukannya, ya, Anda harus mengatur upaya Anda dari tujuan terbesar hingga detail terkecil. Oke? Nah, detail terkecil itu kan kita bilangnya ceritanya tuh, gitu. Nah, Anda harus bisa merespon perubahan, melaporkan kemajuan Anda, dan tetap pada rencana. Yaitu rencananya apa? Epicnya kan cukup sederhana. Pokoknya mengadakan pesta tahun baru. Nah, itu epicnya guys. Nah, jadi utamanya gitu loh. Oke, gue mau mengadakan tahun baru gitu. Nah, detailnya itu masuknya di story guys, di cerita. Gitu. Eksekusinya di tas, gitu ya. Setelah Anda mengetahui epicnya, Anda menyimak untuk membuat tugas-tugas yang lebih kecil, ya, story-story yang lebih kecil, baru dieksekusi, gitu. Nah, alat yang dipakai apa? Bebas. Bahkan tulisan manual pun atau taruh-taruh tempel di dinding, ya, biasanya orang Scrum itu dia tempel di dinding kaca atau di whiteboard kampus kalian misalkan, pakai aja note-note gitu, yang stickless gitu, yang kecil ditempel. Epicnya apa nih? Terus story-nya apa? Tasnya mau ngapain? Apakah tasnya itu lagi ongoing proses gitu? Apakah sudah selesai? Kayak gitu. Nanti ada gambarnya. Ya. Jadi singkat cerita, epic ya, suatu persyaratan yang terlalu besar, misalkan yang tadi itu mengadakan pesta tahun baru, untuk disampaikan dalam satu sprint. Terlalu besar, karena ini masih garis umumnya aja. Kemudian epic ini dipecah menjadi hal yang lebih kecil, atau menjadi cerita, yang disebut adalah story-nya. Ya. Ini adalah bagian dari persyaratan yang diinginkan oleh bisnis goal-nya gitu. Nah, biasanya satu sprint itu ya terdiri dari banyak story sebenarnya. Terus tugasnya, nah dari story-story itu punya tugasnya sendiri-sendiri gitu, bisa dipecah lagi. Itulah yang dieksekusi sampai dengan selesai guys dari task-task tersebut. Nah, manfaatnya apa sih? Membantu dalam memahami persyaratan tingkat tinggi. Karena kan kita dari hal yang besar itu mengadakan pesta tahun baru, dipecah-pecah lagi. Kayak gitu. Nah, ini contohnya biar kalian ada gambaran. Kelihatan nggak? Epicnya apa nih? Ini timesnya ya, whitelistnya ya. As a customer, I want to be able to have wishlist so that I can come back to buy products later. Storiesnya apa? Ceritanya. Nah, dipecahkan dari yang epic itu dipecah, ya. Intinya kan waktu di epic apa? I want to be able to have wishlist so that I can come back to buy products nantinya ya. Storiesnya apa? As a customer, I want to be able to save a product. Nah, ya kan? Dipecah lagi nih. Saya nyimpan satu produk ya di bagian whitelistnya, wishlistnya, so that I can come view in again later. Kayak kalian ke Tokopedia lah. Ih, ini barang bagus banget nih. Nah, belum tentu kalian beli saat itu kan. Kalian simpan dulu aja sebagai favorit wishlistnya, ya kan? Nah, itu disimpan berarti. Story yang kedua, as a customer, I want to be able to view. Suatu ketika kalian hasil simpanan itu kalian mau buka lagi kan? Habis kalau nggak disimpan kan kalian lupa takutnya. Wah, itu tadi di toko mana ya? Bajunya ya bagus. Nah, sekarang stories yang kedua adalah view-nya. Biar kalian bisa lihat view wishlist kalian waktu itu apa aja. Biar nanti kalian bisa beli. Nah,
Oke, itu adalah story-nya kalian, cerita-cerita kalian, ya kan? Dari satu epic dibikin jadi 2 cerita, 2 stories. Oke? Kebayang ya? Nah, tasknya apa? Tugas-tugasnya yang akan dieksekusi? Put. Nah, ini udah jatuhnya udah prosedur nih atau function atau method. Put add to list, white wish list button on each product page. Ya kan? Terus task yang berikutnya, create new database to store wishlist items. Terus create page to display user wishlist. Add view wishlist link to homepage. Ya, bayangkan dari 2 story itu dipecah menjadi 4, guys. Oke? Kebayang sampai sini? Ada yang nggak mau ditanyakan nggak? Iya, boleh, Pak. Hmm. Hmm. Betul. Betul, betul, Pak. Nah, luar biasa nih. Ayo guys, ini kita udah bantu nih. Sekarang interaksi kalian. Udah mulai kebayang belum ada ide apa? Nanti karena ketika dibikin jadi dua bagian kelompok nih, kalian harus cepet bikinnya. Karena saya kasih bonus, Pak, buat mereka. Saya kasih 5 hari. Mereka nanti kerjakan nih, biar ada lebih gambaran real case-nya ya. Idenya kalian sudah mulai pikirin tuh. Mungkin akan ada yang ditunjuk sebagai PO, sebagai SM, juga sebagai development team. Karena kan orangnya kurang. Ya, mulai kalian bayangkan tuh. Gitu ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Thank you, Pak Marcel. Nah, ini juga sama ya, guys. Nah, ini contoh lain. Nah, siapa tahu ada gambaran lagi. Epicnya apa nih? Add new video section. Epicnya lagi, improve login page usability. Ada user story-nya, user story. Prinsipnya sama yang tadi saya dan Pak Marcel sampaikan ya. Nah, ini misalkan contoh lain, school management software. Biar kan ada bayangan. Requirement passenya ya oleh si PO, product owner. Ya. Requirement should be communicate with development team, yaitu misalkan kalian sendiri lah ya. Bisa jadi kalian kalau kekurangan orang nih, kalian bisa jadi sebagai developer juga sebagai UI. Tapi kalian harus masukin itu ke dalam timeline kalian. Jadi berapa jam tuh kalian bantu ngerjain untuk satu sprint. Gitu ya. Itu tinggal dimasukin. Ada juga epicnya ceritanya display data. Tuh, ya. Ada juga epicnya tentang produce a feed file with cache forecast data. Kayak gitu, guys. Nah, jadi sekali lagi saya review adalah PBI itu sebenarnya sudah merupakan user story ya.
Ya, setelah epic berarti jatuhnya. Oke? Jadi PBI itu adalah sudah jadi user story atau detail. Ya, epic itu kan masih umumnya gitu ya. Nah, jadi user story ini kalau kalian tidak punya softwarenya atau apa gitu ya, sebenarnya kalian bisa taruh tuh kalau dalam best practice tuh mereka taruh di tembok atau di whiteboard atau apapun juga gitu ya. Kalian tempel-tempel tuh kalian dan tim. Progresnya kalian segala macam tempel aja itu enak ya, jadi nggak perlu terbelenggu oleh tools guys. Nah ini sprint backlognya ya. Ini kalau ini sudah tahap ke tasnya nih, sudah apa? Sudah ya udah kalian mau lakukan apa gitu loh. Jadi sekumpulan item product backlog yang telah dipilih, disortil gitu ya, dari pilah-pilah. Jadi berapa user story kan tadi kan? Nah itu langsung dieksekusi guys. Nah, biar sprint goal-nya tercapai. Jadi satu sprint itu harus punya goal-nya. Misalkan jadi 3 modul. Nah, kayak gitu. Oh ya, jangan lupa. Di dalam development team, harus ada orang QA-nya guys. QA atau QC, tergantung penamaannya di setiap perusahaan ya. Bisa juga digabung orang QA atau QC, pada meaning-nya sama, atau dia dipisah. Itu tergantung perusahaannya. Anggaplah saya umumnya secara itu kita bilangnya orang QC ya, quality control, bagian ngetesnya. Itu masuk dalam development team ya. Jadi misal jadi satu modul, langsung tuh informasiin saat itu juga biasanya sih ada di sebelah kamu gitu ya atau apa. Itu langsung dites. Bisa tinggal bilang, ini sudah jadi nih, tolong tes ya. Jadi nggak kayak waterfall, harus jadi satu produk. Nah, kalau ini satu modul atau satu function yang bisa dites, sesegera mungkin dites sama orang QA. Orang QA ini pun ada di sebelah kalian mungkin. Jadi, seperti partner kalian, tidak merasa sebagai musuh, jadi betulan dekat saling membantu gitu, karena dia bagian dari development team juga. Nah, jadi sprint backlog ini adalah sebuah rencana yang cukup detail ya, di mana perubahan-perubahannya di tengah sprint bisa dipahami oleh daily scrum meeting. Nah, ini contohnya guys. Jadi ada user story 1, nah, lagi ngapain nih posisinya nih? Oh, sudah selesai nih. Berarti kalian taruh tuh di kolom task completed guys. Gitu. Oke, ada 3 task nih di user story 1. Tiga-tiga sudah done. Sudah complete ya, selesai ya. Nah, kalau ini sudah close. Ditanya ada 3 task lagi. Nah, ada di user story 2 masih di progress, belum selesai. Task 1 ya, satu task. Completed-nya udah ada 3, yang di close baru 1. Begitu pula yang seterusnya. Jadi biasanya kita sebutnya ada to do ya, yang sedang ya, in progress sama done ya. Itu kalian bebas ya bikinnya. Nah, kalau mau disummary-kan seperti ini guys. Jadi produk backlog itu ada 4 story kan ya, 4 detail atau 4 PBI. Tapi ternyata yang berhasil mau di-sprintkan itu ada 3 story. Yaitu story 1, story 2, dan story 3 guys. Nah, dari situ yang mau dieksekusi tas-tasnya untuk story 1 itu ada 4. Ya. Untuk story 2 itu ada 2, untuk story 3 itu ada 3. Oke? Nah, kalau yang disebut increment itu adalah gabungan dari semua item produk backlog yang diselesaikan pada sprint berjalan. Sebenarnya kita tadi udah bahas ya. Oke. Nanti kalian pikirkan berembuk, ada yang satu kelompok itu 5, ada yang satu kelompok itu 6. Siapa yang menjadi PO? Ya. Harus berani buat pengalaman kalian tuh. Kalau kalian merasa diri kalian adalah orang tersebut, masuk gitu. Jadi dia apa tadi tugasnya masih ingat ya? Jangan lupa ya, dia manage product backlog.
dan memberikan arahan. Ya, kalau ada perubahan, dia yang memberikan arahan. Itu satu orang biasanya. Ya. Nah, ini pengertiannya guys. Ya, kalian catat apakah itu orangnya gue, ceritanya gitu ya, atau bukan. Product owner memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang diharapkan. Ya, jangan lupa tuh si PO ya memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang diharapkan. Sesuai yang diharapkan berarti apa? Goalnya apa nih? Mau jadi apa? Menjadi produk e-commerce yang sesuai sama si customer gitu. Product owner merupakan jembatan antara klien dengan tim development. Oke? Jadi gini guys, di best practice si PO ini. Misalkan saya PO, ya, dan saya juga sebagai tim Scrum yang di dalamnya ada kalian. Nah, saya kan mendengarkan arahan dari klien bahwa dia maunya goalnya itu membuat e-commerce produk. Nah, dengan feature ABC. Nah, saya harus sampaikan itu ke kalian bahwa customer kita mau bikin produk e-commerce yang feature-nya itu ABC. Saya nanya kalian berapa lama waktu yang diperlukan. Terus kalian menjawab kan, 3 sprint pak. Dengan segala detailnya ya, 3 sprint. Oke, 3 sprint itu kan berarti 3 bulan. Atau 20 kali 3 ya, 60 hari. Ya saya sampaikan ke mereka. Nah, kalau di tengah jalan mereka bilang, wah kelamaan, saya mau 1 sprint aja. Saya harus sebagai jembatan guys. Saya nggak bisa di depan mereka muluk-muluk juga atau bebein si customer. Oh boleh pak, siap pak. Sedangkan sebelumnya saya sudah tahu dari tim development bahwa nggak mungkin bisa pak. 1 bulan, itu udah mepet 3 bulan atau 3 sprint. Nah, berarti saya harus fight bagaimana caranya saya bisa membuat si customer itu setuju atau minimal tidak marah dengan keputusan. Begitu pula sebaliknya, saya harus bisa membela kalian sebagai development team, juga harus bisa kasih masukan ke kalian bahwa customer maunya gini. Jadi saya sebagai jembatan, netral gitu. Biar semuanya itu tersampaikan jadi adil. Nah, itu poinnya gitu. Bukan ngejilat yang satu atau sebaliknya gitu. Bukan ya. Jadi harus fair gitu. Jangan nanti ada kekecewaan-kekecewaan ketika project itu sudah dijalankan. Nah, nanti jangan salah kaprah ya, ada perbedaan antara PO dan Product Manager. Karena kalau dalam waterfall itu ada yang namanya Product Manager, guys. Tapi kalau di Scrum itu kita taunya PO saja. Seorang Product Manager, ya biasanya dalam waterfall, akan berpikir lebih strategis. Ingat ya, lebih strategis tentang produknya. Sedangkan seorang Product Owner akan bersama dengan tim setiap hari. Nah, itu jangan lupa tuh. Kalian sebagai PO harus ada setiap hari ya untuk mengambil keputusan taktis. Namun pada kenyataannya kedua fungsi tersebut biasanya dijadikan satu saja. Mungkin kasus yang ekstrim malah lebih parah lagi. Seorang PO yang menghabiskan seluruh waktu setiap hari bersama developers. Itu bisa aja. Karena kan memberi arahan segala macam. Tapi ini kalau yang sangat-sangat ekstrim ya. Nah, ini seorang SM, beda lagi nih. Memastikan pemahaman mengenai Scrum-nya, timeline-nya segala macam, setiap yang terlibat dalam development team itu sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Gitu ya. Misalkan Sabri sudah putuskan dia di bagian developer, waktu yang dia perlukan untuk satu sprint itu adalah 24 jam. Berarti 3 hari. 3 hari dalam satu sprint. Itu tugas si Sabri untuk membuat, let's say misalkan satu item modul. 3 hari berarti 8 kali 3, 8 jam kali 3. Itu si Sabri. Nah, saya misalkan sebagai seorang SM, ya, Scrum Master, saya harus pastikan Sabri itu jangan keluar dari jam yang dia sendiri sudah putuskan di awal. Terus kasih masukan, setiap hari itu istilahnya saya juga tanyakan sudah sampai sejauh apa, ada kendala di mana segala macam. Ingat,
saya sebagai SM itu cuma sebagai coachingnya, ya, bukan saya pengambil keputusan, guys. Tidak, di sini tidak ada yang lakukan itu. Ini semua tanggung jawabnya masing-masing. Mereka sudah berani memutuskan timeline-nya sekian, maka mereka harus berani menerima segala konsekuensinya. Jadi dalam Scrum team ini semua harus profesional. Saya sebagai SM hanya kasih arahan aja dan pantauan, ya. Pemimpin pelayan, ya. Terus membantu product owner, development team, dan organization biar nggak menyimpang dari teknisnya Scrum yang diterapkan di project tersebut, ya, termasuk menguatkan secara Scrum teori prakteknya sama rules-rulesnya agar tidak menyimpang, kayak gitu ya. Itu Scrum Master. Nah, development team ini dia, misalkan kalian nih, di dalamnya ada kalian. Everyone is developer, iya, bisa dikatakan juga seperti itu. Self-organizing, jadi biasa kita sebutnya perusahaan dalam perusahaan, karena kalian harus independen, nggak bergantung. Ya kalian betulan kayak kerjain sendiri-sendiri loh, gitu istilahnya. Tapi one for all for one, sudah punya tahu batasan dan kerjaan yang harus dilakukan masing-masing itu ngapain, gitu. Betul-betul harus dewasa. Nah, kerjaannya seperti apa sih development team? Yang melakukan pembuatan produknya, guys. Software development team memberikan peningkatan software yang bertahap dari waktu ke waktu, ya. Anggota development team juga tersusun biasanya nih dari developernya, desainer, BA, tester, itu udah pasti tuh tester. Kalau bikin satu produk, tester masuk dalam development team, ya. Terus untuk mengubah requirement dalam bentuk PBI, gitu. Jadi biasanya putuskan di awal mau berapa sprint. Ingat sekali lagi, kalian sendiri yang putuskan, ya, berapa lama waktu per individu developer tim untuk menyelesaikan hal tersebut, gitu. Maksimal 9 orang ya, jangan lupa ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Jangan lupa meeting setiap pagi itu 15 menit. Ya. Biasanya inti meetingnya gini, 15 menit. Kemarin sudah sampai setahap apa, terus hari ini mau lakukan apa. Ingat ya, itu sebutnya daily meeting. Kemarin sudah sampai setahap apa, hari ini mau lakukan apa, kemarin ada kendala apa. Hanya 15 menit. Kenapa nggak boleh lebih dari 15 menit? Biasanya nanti ngobrolnya udah ngalor ngidul di luar pekerjaan. Dan itu biasanya di pagi hari, guys. Jadi biasanya itu meetingnya itu juga stand up. Bukan stand up komedi ya, tapi meetingnya berdiri. Biar segar, ya, biar fokus. Dan nggak sambil makan, nggak sambil minum. Karena enaknya kalian nggak perlu lembur ketika kalian terjun di proyek yang menggunakan tim Scrum. Yang menggunakan metodologi Scrum. Ya, kalian cukup 8 jam sehari. Komitmen. Pak, kalau ngerjain pakai online boleh nggak? Silakan saja. Apalagi sekarang gaya online. Yang penting pokoknya 8 jam on time. Jadi tidak ada alasan tuh apapun yang terjadi. Kalau kalian sudah putuskan satu orang itu, si developer misalkan kerjain satu sprint itu 3 minggu komitmen. 3 minggu itu berarti 15 hari kan? Seharinya itu 8 jam. 8 kali 15. Nah itu misalkan per orang. Ya sudah, komitmen. Itu udah termasuk kalian hitung misalkan ada kendala-kendala non-teknisnya gitu. Ya, ingat ya yang tadi saya bilang ya. Jadi maksimumnya itu 1 bulan tuh 1 sprint. 8 jam. Ya. Nah, jadi kalian kan planning meeting ya. Planning meeting itu biasa di awal ya. Terus ada daily meeting yang saya bilang nih 15 menit sehari. Terus di review. Review meeting itu jadi biasanya kalian panggil tuh customer, termasuk customer itu dipanggil sama kalian. Nih, lihat nih sudah betul belum? Nih hasilnya loh gini-gini. Biasa per sprint juga nggak apa-apa. Jadi
Nih kayak gini tuh. Ya. Kalian kan lihat kan ada sprint backlog kan? Nah, ini kalau ada incrementalnya, kalau ada pengembangan segala macam, di sini kan kalian sempat bahas. Nah, ini tambahan potongan produk. Jadi, gabungan dari semua item produk, backlog yang diselesaikan pada sprint berjalan, dan nilai-nilai dari increment sprint sebelumnya. Pada akhir sprint, ya pada akhir setiap sprint maksudnya, increment terbaru harus selesai. Ya, jadi pokoknya yang dikatakan selesai itu dalam setiap sprint itu ya udah selesai, ya. Jadi harus sampai done. Dan bukan berarti jadi satu produk ya. Jadi kalau bicaranya per sprint itu, pokoknya yang diharapkan dalam satu sprint itu harus selesai ya. It means selesai untuk satu sprint itu. Gitu. Total kan misalkan kalian 3 sprint. Nah, kalau jadi satu produk ya berarti 3 sprint itu baru selesai kan. Itu betulan selesai satu produk dibilangnya. Tapi kalau selesai per satu sprint itu pengertiannya adalah per sprint itu apa yang diharapkan dalam satu sprint itu harus selesai gitu. Berarti increment-nya itu dianggapnya increment selesai per sprint guys. Gitu ya. Itu beda ya. Jadi increment-nya itu selesainya per sprint. Yang artinya berada dalam kondisi yang berfungsi penuh dan memenuhi definisi selesai yang dibuat oleh tim Scrum per sprint ya. Terlepas apakah PO akan merilis produknya, produk harus selalu berada dalam kondisi yang berfungsi penuh per sprintnya ya. Tapi kalau udah misalkan sekali lagi target kalian 3 sprint, ya itu baru terpenuhi betulan secara jadi satu produk. Jadi sekali lagi adalah gabungan dari semua item produk ya, gabungan dari PBI ini. Ini sebutnya increment. Gabungan dari PBI yang diselesaikan pada sprint berjalan, ya. Termasuk increment sprint-sprint sebelumnya. Ingat ya, PBI yang diselesaikan pada sprint yang berjalan. Oke. Kita balik lagi ke gambar yang sini. Jadi incrementalnya misalkan yang diselesaikan pada sprint yang berjalan, termasuk yang sudah selesai di sprint-sprint sebelumnya. Nah, disebutnya kan potensial releasable increment. Nah, ini tergantung si PO. Apakah per sprint itu mau dianggap sudah done secara produk atau belum? Biasanya sih betulan done itu kalau semua sprint itu terselesaikan. Kalau belum, berarti biasanya si PO itu belum merilis increment-nya, belum merilis produk, hanya baru merilis secara per sprint saja, gitu. Tapi belum launching produknya ya. Nah, sebelum tahap selesai per sprint itu, biasanya tuh ada yang namanya sprint review dulu guys. Biasanya ada yang namanya sprint review. Nah, sprint review ini adalah kalian sebagai tim Scrum biasanya mengundang misalkan BOD atau board of director-nya ya, atau si customer-nya, pokoknya yang minta segala macam kalian undang, suruh lihat. Jadi kalian presentasi, ya presentasi. Nah sudah lihat kan kemungkinan ada masukan ada apa kan, daripada sebelum launching mendingan per sprint kalian undang sprint review-nya. Nah kalau sudah ada masukan atau apa, barulah nantinya ada namanya sprint retrospektif. Ini sprint introspeksi diri lah. Biasanya ini di akhir sih. Di akhir total misalkan 3 sprint. Itu biasanya di akhir tuh, di akhir. Ya menurut saya sih secara best practice per sprint pun boleh-boleh aja sih ada meeting retrospektif ini. Intinya ini meeting koreksi guys untuk kalian internal tim Scrum. Ini apa nih kekurangan kita sebagai tim nih? Misalkan kurang solid secara non teknis, secara teknisnya kayaknya wah perlu ditingkatkan nih di beberapa bagian sintaknya yang agak kurang ketemu nih tadinya. Nah, itu introspeksinya kalian sebagai tim Scrum gitu loh. Jadi itu sebutnya sprint retrospektif, guys. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, Janeta. Gimana cara buat nentuin tim Scrum cari profesional aja. Kalau misalkan nentuin nih tim Scrum-nya, ada ternyata di beberapa sama sama profesional, tapi nggak memang
Betul, itu yang terakhir yang harusnya. Karena konteksnya kan sudah terjun di tim Scrum kan, tapi tiba-tiba yang satu kurang profesional, gitu kan? Kalau sudah terlanjur terjun ya biasanya sih mereka di awal harusnya begitu mereka tahu mau diterapkan sebagai tim Scrum, mereka harusnya kalau yang sudah terbiasa mereka tahu bahwa mereka harus bersikap profesional dan mengesampingkan emosional individu. Ya, tapi kalau enggak ya kenapa Janeta? Banyak, banyak, banyak. Nah, nanti biasanya di meeting daily-nya, di pagi hari akan ditanyakan. Itu kan diungkapkan semua. Pak, maaf, misalkan gitu ya, di meeting daily 15 menit. Si David nih Pak, kata Natalia gitu ya, kata Natalia di pagi hari itu, besokannya. Agak kurang bisa diajak kerja sama Pak, ini nggak membantu segala macam nih. Harusnya kan dia tahu kerjaannya sebagai tim Scrum. Nah, itu dibicarakan. Nanti orang PO sama Scrum sama tim yang lain saling mendengar dan saling support dan saling membantu mengingatkan. Nah, si SM-nya, Scrum Master-nya ngasih tahu, David kan sudah tahu nih, kita sudah mau out of timeline. Nah, David kan di bagian sininya nih, sudah mau zona merah nih, Fit. Gitu, secara Scrum Master dia ngasih tahu tuh, sudah mau zona merah nih, Fit. Nanti kamu udah bakal keluar, itu tidak baik, gitu. Nah, PO juga ngasih tahu bahwa secara produk ini, kita sudah mau rilis di tanggal sekian, segala macam. Jadi, si David itu harus tahu secara profesional bahwa dia tidak bisa menggunakan emosionalnya atau mengganggu tim yang lainnya. Biasanya sudah tahu di awal ketika dipilih dan terjun. Gitu Janeta. Jadi harusnya sudah tahu di awal, biasanya gitu. Makanya sekali lagi kalau junior mau masuk bisa-bisa saja, tapi harus bisa mengesampingkan emosi dan betul-betul sangat profesional. Karena enaknya di Scrum, Natalia dan kawan-kawan tidak perlu terganggu selama liburan kalau sudah menerapkan Scrum ini. Karena 3 bulan, it's mean 3 bulan biasanya dalam Scrum. Berbeda ketika ngomongnya produknya itu dieksekusinya menggunakan waterfall, 3 bulan menjadi 1 tahun. Nah, kalian yang liburan ke Labuan Bajo, yang liburan ke Bali, bakalan sering diteleponin tuh sama perusahaan. Natali, ini belum selesai, ini gimana nih codingnya segala. Nah, nggak begitu guys kalau Scrum, itu sudah enak. Memang dia di bawah tekanan betul. Sebenarnya sih waterfall pun di bawah tekanan juga ya. Tapi ini lebih terfokus, lebih terarah ke produknya harus jadi. Apapun yang terjadi, produknya harus jadi gitu. Yang diutamakan functionality-nya dalam Scrum, bukan kosmetiknya. Bahkan user manualnya pun bisa dikesampingkan guys. Itu yang menariknya. Coba deh, nanti kalian boleh tanya yang sudah menyelesaikan produk-produk, best practice-nya di lapangan. Kalau dalam waterfall kenyataannya, kalian belum tentu dibayar tuh. Kalau user manualnya belum jadi tuh. Jadi itu salah satu syarat ketika menerapkan waterfall di membuat suatu produk jadi. Nah, berbeda kalau dalam Scrum. Dalam Scrum itu yang penting functionality-nya tercapai, produknya tercapai. Kalau user manual segala macam bisa dikesampingkan, bisa belakangan. Gitu, itu menariknya. Jadi didulukan functionality dan goal. Kejawab nggak, Natalie? Oke, good. Yang lain? Ya boleh, Natalia, boleh, boleh. Gimana? Oh. Mm-mm. Mm-mm. Oh, biasanya sih kalau best practice-nya yang sering terjadi itu dari departemen lain yang belum tentu mau open, belum tentu mau menerima. Jadi kendalanya bukan hanya di Indonesia ya, di beberapa negara lain, Natali, Scrum itu gagal ketika komponen-komponen di dalam perusahaan tersebut atau eksternal perusahaan yang saling terhubung itu tidak ikut terintegrasi menerapkan Scrum tersebut. Itu baru biasanya dianggapnya suatu kegagalan. Contoh gini, Natali itu masuk dalam tim Scrum yang semuanya itu adalah departemen IT. Ya, ini contoh perusahaan ya. Nah, departemen lain yang minta bikin program sebenarnya departemen purchasing-nya di perusahaan Natali. Nah, kalau mereka yang nggak tahu soal Scrum, soal metodologi Scrum, dan mereka tidak bisa diajak kerjasama soal metodologi Scrum, itu biasanya gagal terjadi. Misalkan di kamu sudah done, kamu dan tim itu sebagai tim kan sudah jadi, sudah apa. Tapi kalau mereka yang nggak bisa terintegrasi dan menerima keadaan tersebut, dan menghambat informasi yang kalian butuhkan,
itu biasanya gagal. Makanya di awal itu harus sudah siap. Siap dalam arti kata komponen-komponen mana saja nih yang terlibat. Oke, yang minta itu orang departemen purchasing, mau bikinin program pembelian. Terus yang mengerjakan apa? Rata-rata tim Scrum itu dari orang IT. Oke, berarti ada departemen IT. Nah, itu semua di awal di-meetingin dulu. Harus sudah sepakat, harus sudah profesional, deal ya. Saling memberikan informasi ya, saling diajak kerjasamanya bisa ya, saling terintegrasi ya. Kalau itu sudah deal, harusnya tidak ada kata kegagalan. Walaupun belum tentu 100% berjalan ya, tapi kalau sampai gagal mah kecil kemungkinannya. Nah, tapi yang terjadi di lapangan, biasanya karena hal tersebut gagalnya, yaitu beberapa sulit diajak kerjasama dan sulit terintegrasi. Gitu. Apalagi kalau di Indonesia ya, makanya kebanyakan gagalnya karena seperti itu, Natali. Kebayang ya, guys? Boleh, siap. Oke, sebentar saya akan kasih real case ya, real case salah satu telco, perusahaan telco. Nah, dari situ kalian harus mulai nih. Ya, secara teori mas saya nggak banyak. Ya, kesempatan kalian sambil saya nyari ini kalian tanya. Setelah itu saya mesti tanya Pak Marcel nih, ini mau saya yang pilih orang-orangnya atau nanti dibagi sama Pak Marcel. Pokoknya karena 11 orang, ada yang 5, ada yang 6 orang nih. Saya pengen betulan kalian bebas. Kalian betulan real cash. Saya malah kasih kalian 5 hari untuk kerjain. Nah, yang ngatur siapa yang jadi PO, siapa yang jadi SM, siapa yang jadi development team, kalian sendiri. Ya, nanti kalian presentasi. Jadi, luangkan waktu saja mungkin ya, minta izin sama Pak Marcel di hari apa, kita meet up lagi Pak, secara online, nggak apa-apa. Mau malam kek, mau apa, ya paling masing-masing kelompok ya setengah jam, presentasi per kelompok gitu. Kenapa Pak? Iya, betul. Itu saya kasih open. Dari situ nanti saya kasih masukan dan koreksinya. Karena kalau kalian bisa itu, berarti nanti begitu kalian selesai wisuda, masuk, ketemu perusahaan yang sudah menerapkan Scrum, minimal kalian paham intisarinya, guys. Karena waktu kita nggak banyak, ya minimal ada yang diserap dari yang penjelasan saya ini. Kalau secara teori atau apa, mungkin kalian sebelumnya sudah dapat segala macam. Saya lebih pendekatan itu, best practice-nya. Oke, jangan lupa ya, retrospektifnya itu biasanya di akhir. Itu adalah koreksi. Yang nanti nih, setelah kalian presentasi, saya sama Pak Marcel mungkin akan ngasih masukan. Ya, kalau Pak Marcel sibuk, mungkin saya yang akan kasih langsung masukan. Ini kurangnya gini, nah kalian next-nya akan perbaiki. Gitu ya. Oke ya, sebenarnya yang kalian presentasikan nanti kita sebutnya adalah meeting review, guys. Karena seolah-olah anggaplah saya dan Pak Marcel itu adalah BOD atau customer. Ya. Sesudahnya sebenarnya yang koreksi itu adalah kalian dan tim sebenarnya. Cuman anggaplah seolah saya bagian dari tim kalian untuk hal tersebut gitu. Ya. Sampai sini ada yang misunderstanding, ada yang kurang paham atau apa? Sebelum saya tunjukkan salah satu contohnya. Simple kok, gampang. Ini hanya masalah ide dan penerapan saja. Saya buka ruang lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya siapkan slide-nya dulu ya.